falah. Karena itu pesan saya cuma satu ya, untuk teman-teman, warga binaan, saudara-saudariku yang ada di sana, yang ada di lapas, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, sepanjang masih ada di sana, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya, kalau mau bisa fokus pada satu aja dulu, sholat perbaiki. Belajar sholat yang khusyuk, zikir yang enak, nanti akan terasa perubahan pada jiwa. Ada ketenangan, kenyamanan, dan setelah itu, lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, tiba-tiba kita akan berubah menjadi lebih baik, lebih semangat, dan begitu keluar dari lapas, perhatikan bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita. Saya akan tutup, saya pernah menganjurkan beberapa lapas itu dengan tambahan menghafal Al-Quran. Mulai membaca sampai menghafal. Masya Allah. Itu ada warga binaan yang ketika keluar, teman-teman, kemarin baru ada yang keluar itu, ya, yang viral di TV dan sebagainya. Itu memanfaatkan waktu ketika di lapas menghafal Quran. Begitu keluar, hafal 5 juz. Ada yang 10 juz. Dan Allah angkat lagi derajatnya itu. Ya Masya Allah. Jadi saya dalam rangka Isra Mi'raj ini, saya tidak mengharapkan apapun. Saya tidak minta apapun dari teman-teman. Ya, dari saudara-saudara saya yang ada di sana. Saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mari manfaatkan hadiah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj, dari keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memohon kepada Allah, ya Allah berikan umatku rahmat siapapun dia. Kalau berdosa ampuni dosanya. Ya Allah angkat derajat mereka, rubah mereka jadi orang baik. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan itulah yang kita baca dalam setiap salat, dalam kesempatan tahiyat. Coba kalau tahiyat baca itu kan, ya. Salawatuhu barakatuh salawatut thayyibatu lillah sampai ke kalimat syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ingat sama Nabi itu. Nabi ngasih kita apa tuh? Minta sama Allah. Jadi semoga semua ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai ibrah, inspirasi bagi kita untuk menguatkan diri kita, lebih semangat lagi sholatnya, berubah jadi lebih baik, dan buktikan baik di dalam lapas ataupun saat keluar dari lapas, buktikan kepada manusia di hadapan kita bahwa kita sudah lebih baik dan tidak seperti yang dikira oleh sebagian orang, sudah menjadi hamba-hamba Allah yang lebih taat dan siap kemudian untuk membangun bangsa, negara, dan memakmurkan kehidupan kita tercinta. Saya kira untuk sementara itu yang saya sampaikan. Kita punya waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya utarakan dan saya berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya. Dipersilahkan untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat yang telah menyampaikan banyak ilmu tentang Isra Mi'raj dan sejarah adanya sholat tadi. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama dan langsung bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon izin Ustaz untuk menanyakan hikmah utama dan pelajaran yang dapat memotivasi saya pribadi maupun jamaah yang berada di sini terjadinya Isra Mi'raj. Kami ingin memohon apakah hikmah utama dari terjadinya Isra Mi'raj? Mungkin itu aja yang mungkin. Anda namanya siapa? Nama saya Kiki Ramadhani Ustadz. Dari mana Anda asalnya? Asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan. Baik. Berapa lama di lapas? 2 tahun di sini Ustadz, di Medan 2 tahun, di Siantar 2 tahun Ustadz. Baik, insya Allah ini akan menjadi kesempatan yang terbaik ya, menjadi lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Anda dan mengangkat derajat Anda dan teman-teman semuanya lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertanyaannya langsung tadi spesifik, apa hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Yang pertama, hikmah Isra Mi'raj memberikan pesan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan itu selalu ada naik dan turunnya. Ada ujian-ujiannya. Ya, tidak ada semua keinginan kita akan terkabul begitu mudahnya, begitu cepatnya. Pasti mengalami ikhtiar.
Dan setiap ikhtiar itu kadang-kadang ada hambatan-hambatan, ada tantangan-tantangan. Ya, jangankan kami yang ada di sini, mungkin Anda pun yang ada di lapas boleh jadi tidak semua akses bisa didapatkan dengan mudah. Atau ada misalnya kesulitan untuk mengerjakan hal tertentu. Sama yang di luar juga di sini begitu. Ya, tidak semua orang ingin sukses langsung sukses begitu saja. Kadang ada cobaan, ada ujian, ada caci maki, ada celaan dan sebagainya. Nah, jadikan semua itu untuk menjadi motivasi bagi kita lebih baik. Jadi pembuktian, bukan balas mencela. Di dalam Islam tuh kalau ada yang dicela, kita dicela, ya. Kemudian orang yang mencela kita itu, kita tidak merasa ada keburukan dalam celaan itu, ya. Maka kalau kita dicela dan tidak merasa sesuai dengan yang dicela itu, nggak usah marah, ya. Mencela itu sudah jelek. Jadi jangan balas dengan keburukan. Spirit Isra Mi'raj mengajarkan kalau ada yang mencela, memaki dan kita tidak seperti yang dimaki itu, buktikan lebih baik dari apa yang dia katakan. Ya, jawab dengan kebaikan. Seperti Nabi pernah disakiti dengan celaan, Nabi jawab dengan doa. Ya, dilempari pun beliau nggak balas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua apa yang dilakukan Nabi malah kemudian mempengaruhi keadaan Taif dan sekarang berislam semuanya. Jadi lebih baik. Ya, jadi ini hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama menyadarkan kita bahwa setiap aktivitas hidup itu selalu ada ujiannya, ada tantangannya. Maka bersabar dan selalu semangat menjalani itu semua dimanapun kita berada. Ya. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj adalah mendatangkan dan mengingatkan kita tentang sayangnya Nabi kepada umatnya. Kalau Nabi nggak sayang, Nabi nggak akan minta supaya umatnya diampuni, umatnya diberi rahmat, umatnya diberi barakah. Mudah bagi Nabi mengatakan terima kasih ya Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah, selesai. Tapi Nabi menginginkan umatnya dapat. Nabi menginginkan umatnya dirahmati, diberkahi, disayangi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj memberikan pesan kepada kita, hikmahnya kita harus semakin mencintai Nabi, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau pun mengingat kita, menyayangi kita, bahkan sampai mau meninggal pun yang disebut tuh kita. Ya, jadi saya senang tadi ada tim hadrah, itu kan, masya Allah bersolawat, tingkatkan solawat, tuh banyak manfaatnya itu. Ya. Yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah berupa 3 bagian tadi. Ada salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman. Kemudian ada rahmat, ampunan dosa, terangkat derajat, dan keberkahan. Jalannya bagaimana? Lewat sholat. Ya. Salam itu damai, tentram, tenang. Dicapai lewat sholat. Kalau sedang gelisah, masuk masjid. Teman-teman warga binaan ada masalah. Dapat kabar dari keluarga ada sesuatu. Menggelisahkan, datang ke masjid. Sholat 2 rakaat. Minta sama Allah kebaikan. Berdoa dari situ. Insya Allah minimal hati tenang dulu. Nanti solusi akan datang. Itulah sholat. Karena itu banyak para ulama, kalau ada masalah apapun, mereka sholat. Bahkan para nabi sholat. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi Musa itu sholat. Quran surah ke-20 ayat 14. Nabi Isa, Yesus Mesiah sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat. Quran surah ke-19 ayat 55. Dan kita itu lebih sempurna sholatnya. Dari ruku, dari mulai takbir sampai dengan selesai. Ruku, sujud, salam. Nah, inilah 3 hikmah besar dari peristiwa Isra Mi'raj. Menyadarkan kita bahwa hidup itu ya, ada tantangannya, maka sabar menjalaninya. Yang kedua, cintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi pun senantiasa mengingat kita dengan banyak bersalawat dan ikuti tuntunan Nabi. Jangan bermaksiat, malu nanti ketemu Nabi. Ya, bagaimana kita bertemu Nabi dengan wajah maksiat yang pernah dikerjakan? Katanya umatnya Nabi, ya kan? Anda bersalawat pada Nabi, tapi Anda bermaksiat juga. Jadi berikan kesempatan ini untuk berubah, buktikan bahwa saya akan kembali kepada Allah, bertemu Rasulullah dalam keadaan baik. Apa enggak malu ketemu Nabi? Belum ditaubati tuh dosa minuman kerasnya, dosa narkobanya, dosa zinahnya. Taubat dari sekarang. Sehingga ketika pulang menghadap Allah berjumpa Nabi, hilang semua wajah-wajah yang kusam itu. Ya, hal-hal yang tidak baik hilang. Malu kalau ketemu Nabi dalam keadaan maksiat. Ya, perbaiki semuanya. Perbaiki dalam keadaan yang lebih baik. Lebih malu ketemu Allah, ketemu Nabi dalam keadaan maksiat dibandingkan ketemu teman-teman dan kita pernah salah. Ya. Ini bagian yang kedua. Yang ketiga, jaga sholat dengan baik. Jaga sholat sampai kita wafat, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu amalan yang pertama akan dihisab. Itu barangkali jawaban yang disampaikan terkait dengan hikmah Isra dan Mi'raj. Silakan, masih ada?